Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mutia. Saya mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh atau lebih dikenal dengan Unima. Saya diutuskan oleh dosen saya untuk melakukan tugas atau praktikum di lingkungan masyarakat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tengku yang berjudul Al-Hajrun. Yang pertama, bagaimana pengertian daripada Al-Hajrun kalau menurut Tengku sendiri? Mohon diberi penjelasan. Pengertian daripada Al-Hajrun yaitu suatu barang ataupun benda yang dikatakan dengan harta tertentu yang tidak terbuang ataupun dikatakan dengan Al-Hajrun. Pertanyaan yang selanjutnya, Siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses Al-Hajrun? Mohon diberi penjelasan kalau menurut Tengku. yang mendapatkan ataupun yang mendapatkan di dalam proses Al-Hajrun itu yaitu ada beberapa golongan yang mendapatkan. Yang pertama, yang mendapatkan Al-Hajrun tersebut yaitu bagi si kanak-kanak yang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua yaitu bagi si abdu ataupun si amma. Apa itu si abdu? Yaitu si lamit. Dan apa itu si ammah? Yaitu si budak, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga yaitu orang yang boros ataupun orang yang buang-buang harta. Yang keempat yaitu orang gila. Makna gila, akalnya tidak sehat. Dan yang keempat yaitu orang sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang memang secara adat umurnya mungkin hari ini ataupun esok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara hakikat itu kita kembalikan kepada Allah karena itu secara hak. Dan contohnya orang yang sakit berat yaitu seperti lumpuh dan stroke. Untuk ini yang mendapatkan proses Al-Hajrun. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara praktek Al-Hajrun di dalam lingkungan masyarakat? Cara praktek tentang Al-Hajrun di dalam lingkungan masyarakat itu yang biasa terjadi ini biasanya yang mendapatkan Al-Hajrun itu terutama antara yang mendapatkan dan yang kedua bagi si pengelola. Misalnya contoh, ini yang mendapatkan Al-Hajrun itu si kanak-kanak. Makna si kanak-kanak yang belum balik ataupun yang belum sampai umurnya, tetapi orang yang mengelola yaitu si paman. Makna si paman yaitu adik daripada si ayah anak ini ataupun abang daripada ayah daripada anak ini ataupun kakek daripada ayah si anak ini. Jadi cara mempraktekannya bagi si pengelola Al-Hajrun itu dikatakan dengan modal. Makna modal ini kan si kanak-kanak yang mendapatkan Al-Hajrun. Dengan ada Al-Hajrun si kanak-kanak ini bagi si pengelola wajib per tahunnya diperkirakan keuntungannya. Karena kenapa? Di dalam Al-Hajrun itu ada rugi dan ada laba. Misalnya contoh, kita
membuka sebuah usaha, tetapi yang ada pada kita yaitu tempat kita buka usaha. Dan setelah ada tempat usaha tetapi tidak ada modal, dengan ada donatur yang memberi modal kepada kita, berarti sebelum kita buka usaha ini harus ada persetujuan daripada donatur tersebut. Dalam arti kata, dalam membuka usaha itu ada laba rugi. Jadi di dalam laba itu berarti ini telah sepakat antara si buka usaha dan si donatur. Misalnya, jadi setelah sepakat dengan hasil bermusyawarah, jika laba harus dibayar zakat dan juga keuntungannya harus dibagi dengan 2 daripada keuntungan. Ini bukan daripada modal tersebut, dan modal tersebut itu harus dikembalikan. Ini cara mempraktekkan, yaitu tentang al-hajrun. Mungkin begitu juga. Ini kita umpamakan dengan si buka usaha dan si donatur. Begitulah pula, karena ini masih kanak-kanak yang mengelolakan harta ataupun al-hajrun tersebut, al-hajrun si kanak-kanak ini oleh paman ataupun si wali kanak-kanak ini, berarti dengan ada al-hajrun si kanak-kanak ini maka mendapatlah keuntungan bagi si paman ataupun si wali. Maka oleh si paman dengan ada al-hajrun anak ini, ketika sampai hisabnya, berarti oleh si paman dan si wali itu wajib membayar hak, yaitu zakat. Ini misalnya dengan harta kita umpamakan. Setelah membayarkan hak ataupun zakat itu, berarti keuntungan daripada al-hajrun itu harus diberikan juga kepada anak ini, selain daripada yaitu al-hajrun yang dikatakan dengan keuntungan. Kalau menurut saya begitu cara mempraktekkannya. Yang keempat, kapan habis masa al-hajrun bagi seseorang yang terkena al-hajrun? Jadi habis masa al-hajrun tersebut bagi si kanak-kanak dan bagi si pengelola. Ketika si kanak-kanak ini tadi belum balik, berarti dia sudah balik ataupun sudah sampai umurnya. Dan bagi si paman, baik adik daripada ayah si anak itu ataupun abang daripada si anak itu ataupun kakek daripada si anak itu, yang dikatakan orang yang mengelolakan al-hajrun anak tersebut, berarti ketika anak itu sudah sampai umurnya, oleh paman ataupun si wali tersebut wajib dikembalikan al-hajrun tersebut kepada anak yang tadi. Kenapa harus dikembalikan? Karena sudah sampai umurnya. Dan yang kedua yaitu bagi si abdu dan si amma. Makna si abdu tadi yaitu si lamiyat. Makna si amma itu yaitu si budak, baik laki-laki maupun perempuan, jika dia itu telah merdeka. Bagi si pengelola al-hajrun tersebut, al-hajrun itu wajib diserah terima kepada si lamiyat dan si budak tersebut tadi. Karena kenapa? Dia telah merdeka. Dan yang ketiga yaitu orang yang boros, orang yang buang-buang harta. Jadi bagi si orang yang buang harta ataupun boros tentang harta itu, bagi si paman ataupun si wali itu yang mengelolakan harta si boros ataupun yang membuang-buangkan harta tersebut, jika dia telah hemat tentang harta ataupun dikatakan dengan al-hajrun, maka oleh si paman dan si wali wajib diserah terima kembali. Karena kenapa? Karena dia
telah memiliki tentang hemat. Oke. Yang keempat yaitu bagi orang yang sakit. Sakit bagaimana? Yaitu sakit kalau secara adat kita lihat umurnya mungkin tidak bisa hidup lagi, yaitu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara hak ataupun secara hakikat itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang sakit berat yaitu lumpuh ataupun stroke. Nah, jadi bagi orang yang sakit ini bisa dipergunakan al-hajrun itu yaitu sepertiga. Nah, dengan isyarat yaitu wajib diberi persetujuan ataupun diijazahkan oleh wali yang mengelolakan harta tersebut. Nah, ketika dia sudah sembuh, maka oleh si paman ataupun si wali yang mengelolakan harta itu wajib dikembalikan kepada orang yang sakit ini. Oke, yang kelima yaitu tadi yang sudah ada anak, si lamit dan si budak, si boros dan si sakit. Yang kelima, yang terakhir yaitu orang gila. Makna gila orang yang kurang sehat akalnya ataupun kurang waras akalnya. Jadi ketika kita serahkan al-hajrun itu dalam keadaan gila, berarti dia tidak bisa mempergunakan. Maka oleh si paman dan si wali itu wajib mengelolakan al-hajrun tersebut selama si gila ini belum sehat akalnya ataupun belum waras. Nah, maka ketika si gila ini sudah sehat kembali, oleh si paman dan si wali itu wajib diserahkan al-hajrun tersebut kepada si gila ini. Nah, maka disinilah kita harus mewaspadai tentang cara-cara mengelolakan al-hajrun tersebut, dan siapa-siapa yang mendapatkan al-hajrun tersebut sudah kita bahaskan, yaitu ada 5 golongan. Maka kita dalam mencari ataupun dalam mengonsultasi ini perlu kita lihat siapa saja yang mendapatkan dan oleh siapa yang wajib mengelolakan al-hajrun tersebut. Nah, maka kita ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, karena kenapa? Ketika yang 5 ini tidak bisa mengelolakan dan oleh si paman dan si wali itu juga tidak bisa mengelolakan, berarti kita harus mencari orang yang lebih bijaksana dan arif tentang mengelolakan harta yang 5 golongan ini. Adapun al-hajrun yang 5 ini siapa? Yaitu oleh pemerintah. Oke. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan ada konsultasi tentang al-hajrun ini jangan langsung kita buat sebuah kesimpulan, tetapi kita harus menanyakan kepada dewan-dewan guru yang lain, baik dewan guru yang di sekolah ataupun di kampus maupun dewan guru yang ada di pesantren maupun di balai pengajian. Maka dengan banyak kita konsultasi dengan guru-guru ataupun yang orang-orang yang lebih berpengalaman daripada kita, baru kita membuat sebuah kesimpulan, baru kita mengeditkan sebuah video. Dengan ada kesimpulan maka terjadinya video, insya Allah video tersebut dapat dipergunakan semaksimal mungkin. Ini menurut penjelasan dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengertian dari al-hajrun bagi Tengku sendiri? Al-hajrun ialah sesuatu harta yang harta itu tidak dipergunakan bersifat pada tempatnya oleh orang tersebut. Itu
pengertian ataupun makna daripada hajrun. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam proses al-hajrun tersebut? Yang terlibat di antara lain yang pertama ialah si kanak-kanak yang belum sampai umurnya, baik kanak-kanak tersebut laki-laki ataupun perempuan. Dan yang kedua orang gila. Dan yang ketiga orang yang membuang-buangkan harta ataupun dinamakan dengan orang boros, garis miring orang boros. Kemudian yang selanjutnya orang yang sudah sakit, baik orang sakit tersebut tua ataupun muda, boleh mempergunakan hartanya yaitu sepertiga daripada jumlah global. Kemudian yang selebih daripada itu berdasarkan harus dengan ijazah waris ataupun dibolehkan oleh sanak saudara, oleh yaitu ahli famili di atas mempergunakan selebih daripada sepertiga hartanya. Kemudian yang satu lagi terhadap amah ataupun abdu, lamit apa itu amah, apa istilahnya, budak laki-laki ataupun budak perempuan. Yang budak laki-laki ataupun budak perempuan yang apabila dikitabkan oleh Sayyid dengan yaitu kitab tertentu, maka wajib bagi Sayyid hajar menahankan hartanya yang sudah dimiliki oleh budak tersebut. Bagaimana contoh praktek dari al-hajrun tersebut? Contoh di antara lain si kanak laki-laki tadi hartanya memang sudah ada hartanya dalam genggaman dia, cuman karena berhubung dia tidak boleh mempergunakan, tidak pandai untuk mempergunakan, maka harta tersebut harus ditahan, harus dihentikan oleh pamannya ataupun abang daripada ayahnya, adik daripada ayahnya ataupun ayah daripada ayahnya, namakan dengan nenek. Kemudian bagaimana tadi contoh prakteknya? Karena dia tidak mahir, tidak pandai mempergunakan, maka langsung hartanya ditahan. Contoh praktek bagaimana? Karena ini kan jarang kita temukan kan yang praktek, yang langsung contoh prakteknya memang ada tapi jarang. Jadi kalau memang ada langsung kejadian praktek, memang pas kali kan ini nggak ada kita temukan di lingkungan kita, tapi prakteknya memang ada, tapi jarang. Kemudian apa lagi? Kapan habis masa seseorang yang kena al-hajrun tersebut, Tengku? Habis masa yang kena al-hajrun terhadap si kanak-kanak tadi, yaitu yang pertama sekali dia umurnya sudah balik. Yang pertama, kemudian begitu balik umurnya harus dikembalikan hartanya kepada si kanak-kanak yang sudah balik tersebut. Kemudian yang kedua bagi yaitu orang yang gila, sesudah sembuh gilanya maka wajib dikembalikan oleh ahli famili harta si gila tadi apabila dia sudah sembuh daripada gilanya. Kemudian yang ketiga terhadap karena orang gila, kemudian budak tadi yaitu si mukatab, apabila sudah semuanya ditemukan, apabila yaitu hampir semuanya didapatkan duit yang sudah dikitabkan, yang sudah ditentukan oleh Sayyid,
maka harus dikembalikan semua, yaitu duit yang sudah dia perolehkan oleh yaitu amah tersebut ataupun abdu lamid tersebut. Ada kala apa namanya istilah satu lagi lamid budak. Apabila sudah dikumpulkan, apabila sudah hampir dikumpulkan semuanya duit yang telah dikitabkan oleh Sayyid kepada itu kepada budak. Kemudian satu lagi tadi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit apabila memang sudah sembuh daripada segala sesuatu sakitnya, maka juga oleh ahli waris tidak boleh, yaitu hajrun, tidak boleh ditahan, yaitu harta orang yang sakit tadi dan sudah sembuh. Artinya apabila sudah sembuh maka semuanya itu hak dimiliki harta tersebut oleh orang yang sakit tersebut. Itulah apa itu orang-orang yang harus dikembalikan, yaitu harta tersebut. Jadi Tengku tadi untuk orang yang sakit parah berapa tadi harganya harta harus diberikan? Orang yang sakit parah boleh mempergunakan hartanya yaitu sepertiga daripada jumlah global, sepertiga daripada semuanya. Jadi yang sisanya berdasarkan di atas yaitu ijazah waris. Artinya kalau dibilang oleh ahli familinya boleh mempergunakan, boleh. Tapi kalau memang ahli familinya bilang tidak boleh, tetap tidak boleh. Itu berdasarkan hukum yaitu syariat, berdasarkan hukum yaitu hukum Islam. Jadi terima kasih nasihat dari Tengku yang membahas tentang al-hajrun, yaitu cegahan pengolahan harta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mutia. Saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tengku yang berjudul al-hajrun. Yang pertama, bagaimanakah pengertian al-hajrun kalau menurut Tengku? Mohon diberi penjelasannya. Langsung penjelasan al-hajrun yaitu harta orang-orang yang tidak sah mengelolakannya. Yang pertama, anak-anak yang belum sampai umur balik. Itu bila ada harta milik dia, tetapi itu milik dhaif, tidak sah mengelolakannya. Jadi harta si anak itu ditahan oleh walinya selama dia belum balik, baru sampai umur 15 kalau laki-laki, kalau perempuan yang baik 9 ataupun 15 tahun. Dan yang kedua, harta orang gila. Itu bila orang gila itu ada harta, jadi hartanya ditahan oleh wali ataupun oleh hakim selama dia belum sembuh. Apabila sudah sembuh, baru sah mengelolakannya, harta milik dia. Yang ketiga, sisafi. Maksud sisafi yaitu orang yang membuang-buang harta, si boros. Jadi selama dia belum pandai mengelolakan harta, jadi harta itu ditahan oleh hakim. Selama dia belum pandai mengelolakan harta, hartanya ditahan oleh hakim. Apabila dia sudah pandai mengelolakan harta, itu tidak boros lagi,
Jadi baru dikembalikan hartanya kepada orang tersebut. Kemudian itu orang yang banyak utang daripada harta. Harta ada, tapi lebih banyak utang. Apabila dijual belikan hartanya tidak cukup untuk membayarkan hutang. Jadi hartanya ditahan oleh hakim supaya tidak membuang-buangkan harta sehingga tidak ada untuk membayar hutang. Maka hartanya ditahan oleh hakim. Tapi kalau dia untuk membayarkan hutang bisa dikasih kembali harta si yang punya hutang tadi. Kalau untuk bayar hutang. Kemudian orang yang sakit, yaitu sakit mati, sakit nada. Apabila dia punya harta, dia mau menjualkannya atau mau mewakafkannya, harta itu tidak sah lebih daripada sepertiga. Itu sepertiga wajib ditahan oleh wali. 2/3 boleh diambil, 2/3 milik si wali, dan 1/3 itu milik orang yang nada tadi. Sepertiga milik si sakit, 2/3 milik si wali. Jadi tidak sah untuk dikelolakan semuanya oleh si sakit. Maka ditahan oleh ahli waris. Kemudian hamba ataupun budak. Apabila si budak tersebut tidak diizinkan untuk berniaga, maka apabila dia berniaga, hasil usaha ditahan oleh Said. Cuma 6 orang yang tidak sah mengelolakan harta yang wajib ditahan oleh hakim. Itulah yang dimaksudkan dengan hajrun ataupun tahan harta. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara praktek al-hajrun di dalam lingkungan masyarakat? Jadi bila terjadi dalam masyarakat seperti yang tadi, yaitu harta-harta milik orang-orang yang tidak sah kelola, jadi hartanya bisa dimanfaatkan, bisa diselamatkan, tujuannya untuk diselamatkan, bisa dimanfaatkan untuk sementara, untuk kepentingan orang lain dengan masyarakat, dengan umum. Nah, harta itu selama ditahan bisa dimanfaatkan untuk menjamin keamanan, keselamatan. Nah, itu tanggung jawab hakim tadi. Dan yang pertanyaan yang ketiga, kapan habis masa al-hajrun bagi seseorang yang terkena al-hajrun? Juga seperti tadi anak-anak, itu si sabi selama dia belum balik, selama dia belum balik, harta dia ditahan untuk dia balik
ya sudah 15 tahun kalau laki-laki baru sah diserahkan kembali, baru sah mengelola, sudah pandai mengelola harta tersebut. Juga orang gila, orang mubazir yang buang-buang harta, kalau selama dia masih buang-buang harta, ditahan hartanya sampai dia pandai menjaga harta. Juga orang yang dikenkan oleh hutang, yang banyak hutang daripada harta, selama dia belum lunas hutang, harta dia ditahan. Begitu. Terima kasih kepada Tengku yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi jawaban dari Tengku mengenai Al-Hajrun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.